Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat seluruh taruna dimanapun berada. Baik, pada pertemuan pagi hari ini saya akan membahas materi tentang korosi dan erosi pada logam. Ya. Jadi ternyata yang terjadi korosi dan erosi itu bukan hanya logam, ya, bukan hanya tanah, ya, tapi juga logam. Khususnya ketika ada di atas kapal itu adalah besi, ya, atau Fe. Kita akan bahas teori korosi ini. Jadi ini teori korosi yang umum yang nanti akan kita temui juga ketika taruna praktek, ya, di atas kapal, dan bagaimana cara menanggulangi atau mengurangi korosi dan erosi pada benda-benda logam yang mudah terkorosi. Baik, saya lanjut materi slide berikutnya, ya. Jadi kita harus paham dulu bagaimana korosi itu dapat terjadi. Ya. Jadi korosi itu adalah kerusakan atau degradasi akibat peristiwa redoks. Redoks itu reduksi dan oksidasi, ya, disingkat dengan redoks, yang terjadi pada benda logam dengan berbagai zat di lingkungan yang berakibat berubahnya logam menjadi senyawa tidak diinginkan. Jadi saya contohkan misal adalah besi. Ya, jadi semua benda di muka bumi ini itu mempunyai bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini setiap benda itu mempunyai katoda, anoda, dan juga inti atom. Ya, semua benda di muka bumi ini, termasuk juga besi. Ya, besi itu mempunyai katoda yaitu ion positif dan anoda yaitu ion negatif. Ya, katoda dan anoda ini dapat bereaksi atau dapat berkurang apabila dipengaruhi dengan lingkungan yang ada di sekitar benda tersebut. Saya contohkan, besi ini sangat mudah berkarat apabila besi itu berhubungan langsung dengan oksigen, ya, berhubungan langsung dengan air, ya, maka besi ini dapat mengalami korosi atau endapan karat. Maka Fe+2 O3. O3-nya ini adalah oksigen. Ya, maka terjadi endapan-endapan karat di permukaan daripada besi. Nah, oke, kita pahami dulu tentang arti reduksi. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi, setiap benda itu mempunyai reaksi, ya, bisa terjadi reaksi atau berhubungan langsung dengan oksigen. Nah, Fe ini bereduksi berarti melepaskan oksigen dan juga beroksidasi, yaitu mengikat oksigen. Ya, sehingga logam mengalami oksidasi dan oksigen bereduksi. Jadi Fe ini mengalami oksidasi, yaitu mengikat oksigen, dan oksigen bereduksi, melepaskan oksigen. Ini yang kemudian mengakibatkan besi tersebut mengalami endapan karat pada permukaannya yang berhubungan langsung dengan udara dan juga air. Ya. Oke, berikutnya kita sering temukan bahwa besi ini dilindungi oleh sebuah zat. Ya. Cara memproses agar pencegahan korosi ini berkurang yaitu dengan cara memperlambat korosi pada suatu logam dengan cara yaitu menghubungkan logam tersebut dengan logam yang lain yang lebih mudah teroksidasi. Kalau kita masih ingat pelajaran SMA itu ada namanya deret volta, ya. Jadi besi ini lebih mudah terkorosi ketimbang magnesium dan aluminium. Ya. Jadi besi ini kalau di deret volta, ya, kita ingat lagi bahwa besi ini kandungannya, ya, itu lebih mudah teroksidasi daripada magnesium dan aluminium. Ya. Maka kita disarankan menggunakan zinc anoda, ya, untuk
menghubungkan logam ini dengan logam lain agar korosi pada besi itu berkurang atau melambat, ya, melambat. Maka biasanya di lambung-lambung kapal itu diberikan zinc anode dan jaraknya ini diukur. Ya, jaraknya kapan jarak itu lebar daripada zinc anoda dan jarak antar pemberian zinc anoda itu ada perhitungannya. Ya, nanti kalau memang Taruna ingin tahu nanti akan saya bahas, tapi kalau ini sekarang ini kita tidak bahas tentang itu, ya, karena jarak pemberian zinc anoda pada material besi itu nanti perhitungannya berdasarkan daripada lebar zinc anoda dan juga panjang daripada besi. Itu nanti bahasnya lebih detail lagi. Oke, selain di lambung juga di filter C-chest, ya, di filter C-chest ini kalau kita tidak kasih zinc anoda maka akan terjadi korosi yang lumayan berbahaya, ya. Lumayan berbahaya. Maka bagaimana sih zinc anoda itu dapat melindungi besi? Ya. Jadi tadi saya sudah bahas dalam deret volta bahwa besi ini lebih mudah tergerus atau terkorosi akibat pengaruh lingkungan. Maka mau tidak mau besi itu diberi sebuah logam, entah itu dari magnesium. Magnesium ini biasanya digunakan untuk melindungi besi pada tanah. Ya. Kalau aluminium ini biasa digunakan untuk melindungi besi di air atau di permukaan udara, ya, yang berhubungan langsung dengan udara. Ya. Kenapa air laut itu sangat membahayakan bagi besi? Karena di dalam air itu ada penguapan udara. Penguapan udara ini yang membuat air itu bersifat elektrolit, ya, atau bersifat asam. Keasaman ini membuat logam ini tidak kuat menahan keasaman daripada air laut. Atau misalnya gini, kita gunakan jeruk nipis, ya, untuk membersihkan logam yang berkarat. Itu akan lebih mudah apabila kita menggunakan sabun, ya, karena dalam jeruk nipis itu mengandung asam, yang asam ini dapat membantu mengelupas atau mengeluarkan korosi yang ada pada besi. Ya. Oke, teorinya yaitu anoda pada magnesium, anoda aluminium yang ditempelkan pada besi ini, dia mengalami oksidasi dengan mengorbankan ion negatif. Ya, maka di sini saya tulis mengorbankan zinc anoda dengan cara mengorbankan anoda pada aluminium. Jadi oksidasi pada aluminium itu yang dilepas, ya, ion negatifnya. Sedangkan besi itu teorinya adalah melindungi besi dengan cara melindungi katoda, yaitu menambah ion plus. Ya. Kalau tadi magnesium dia melepaskan elektrolitnya, yaitu melepaskan ion negatif. Kalau besi melindungi atau menambah ion positif, ya. Sehingga yang tergerus oleh korosi itu bukan besi, tetapi zinc anoda. Semakin hari zinc anoda ini berkurang karena apa? Ion negatifnya berkurang. Jadi itu prinsip dasar bagaimana korosi bisa terjadi dan bagaimana zinc anoda melindungi besi dari korosi. Oke, cara lain selain memberikan zinc anoda bisa juga dengan cara mengecat. Artinya mengecat lapisan atau permukaan daripada besi. Bagus lagi kalau lapisannya anti karat. Ada sekarang cat yang anti karat. Ya, jadi mengecat permukaan besi itu menjadi salah satu cara mencegah kelajuan korosi. Berikut yaitu melumuri oli. Ya, biasanya kita menggunakan rantai sepeda motor itu, ya. Itu kenapa dikasih oli, karena dia berhubungan langsung dengan air nantinya dan berhubungan langsung dengan udara, maka mau tidak mau harus dilumuri oli sehingga tidak terjadi pengaratan. Berikutnya dibalut dengan plastik.
dilapisi dengan timah, dilapisi dengan seng, dilapisi dengan krom. Ini banyak terjadi ya, entah misal di mobil ya, itu sering ada pelapisan krom, juga pelapisan plastik atau timah dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengorbanan anoda yang tadi saya bilang menggunakan zinc anoda. Berikutnya kita kenal dengan erosi atau abrasi, atau bahasa tekniknya adalah aus. Jadi aus itu adalah yang dimaksud dengan erosi. Termakanya permukaan logam oleh pengaruh mekanis, dua jenis logam yang saling bergesekan yang menyebabkan logam tersebut akan menjadi aus. Ya. Jadi erosi itu ada mempunyai ciri, ya, ciri-cirinya yaitu permukaan daripada logam itu menjadi tajam dan kasar. Penyebabnya adalah biasanya disebabkan oleh aliran fluida yang deras dan dapat mengikis film perlindungan pada permukaan logam yang menyebabkan abrasi. Contohnya yaitu misal kurangnya pelumasan pada poros-poros yang berputar pada bantalan torak, pada silinder motor, dan seluruh material yang berputar. Jadi ini menjadi sangat penting apabila kita mau menghidupkan permesinan bantu atau mesin utama, ada prosedur yang diterapkan yaitu pre-lubricating. Fungsi pre-lubricating selain mempersiapkan pergerakan yang mendadak oleh mesin nantinya, ini juga berfungsi untuk memberikan pelumasan agar tidak terjadi atau mengurangi keausan pada pergesekan metal-metal pada permesinan tersebut. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah akibat daripada erosi logam. Apa yang mengakibatkan erosi? Yang pertama yaitu turbulence. Turbulence ini disebabkan oleh energi kinetik yang berlebihan di bagian aliran fluida yang mengatasi efek redam dan dari viskositas fluida. Turbulen umumnya digunakan pada cairan dengan viskositas rendah. Jadi cairan yang baik yang ada di dalam pipa itu adalah aliran laminar. Laminar ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang tengah menjorok ke depan. Justru tidak bagus apabila cairan yang bergerak dalam pipa itu sejajar semua seperti ini. Ya, ini sebenarnya malah jelek. Ya, yang paling bagus yaitu aliran laminar. Ini dapat mengurangi laju erosi yang ada di dalam pipa. Tentunya pipa ya pada diameter dalam. Aliran turbulen ini ya, aliran yang tidak beraturan. Ini membahayakan pipa bagian dalam karena apa? Nanti akan terjadi erosi. Penyebab aliran turbulen ini yang pertama adalah perubahan drastis pada diameter lubang bor atau arah pipa. Biasanya ada ya pipa yang dari diameter besar, kemudian tiba-tiba diameternya kecil. Nah, tentunya hal semacam ini ya tidak bagus apabila diterapkan pada aliran pipa fluida, ya, sehingga nanti terjadi aliran turbulen di dalam pipa. Yang kedua yaitu penyekat pada sambungan yang buruk pemasangannya. Kadang ada pipa dan pipa dijadikan satu, kemudian disil atau diberi pembatas dengan karet atau lain sebagainya. Ini juga biasanya terjadi pada flank. Ya. Antar flank ini terus kemudian dikasih seal dari karet atau dikasih packing dari karet. Ya. Ini juga sebenarnya kalau pemasangannya packingnya tidak tepat, misal packingnya itu lebih menonjol daripada flanknya, ini juga menyebabkan terjadi aliran turbulen di dalam pipa. Berikutnya yaitu ada celah atau endapan di dalam pipa. Biasanya kita kalau ngelas, yang dilas itu hanya pipa bagian luar, pipa bagian dalam itu belum tertutup sempurna. Ini yang salah satu akibat terjadinya aliran turbulen. Biasanya kalau kita ngelas pipa yang dilas bagian luar aja, dalamnya tidak, itu biasanya lama-kelamaan pasti juga akan bocor lagi. Ini karena akibat aliran turbulen.
Yang berikutnya yang dapat menjadikan erosi di dalam pipa itu selain aliran turbulen juga kavitasi. Apa kavitasi itu? Adalah peristiwa terbentuknya gelembung-gelembung udara di dalam cairan yang sedang mengalir karena tekanan cairannya berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuh cairan pada suhu operasi pompa. Jadi sebenarnya kalau kita mentransfer cairan dari satu dari satu tempat ke tempat yang lain, usahakan fluida di dalam pipa itu full, ya. Jangan tercampur dengan udara, karena kalau tercampur dengan udara nanti akan terjadi gaya gravitasi dan ini akan mengakibatkan beberapa part itu terjadi korosi seperti contoh. Bagaimana cara mencegah erosi? Yang pertama yaitu pemilihan material yang sesuai dan menggunakan desain yang sesuai. Contoh yang pertama adalah misal ini A. Ya, kita bahas A. Kalau kita ingin membengkokkan pipa, itu lebih baik tidak menggunakan elbow untuk membelokkan pipa. Itu tidak menggunakan elbow. Biasanya kan kita menggunakan elbow, ya. Terus kemudian dilas, itu tidak tepat. Apabila bisa dibengkokkan dengan cara dipanasi, lebih baik dibengkokkan dengan cara dipanasi. Karena apabila kita menggunakan elbow kemudian dilas, ini berarti lasnya juga harus bagus, ya. Tidak boleh lasnya itu luar tok terus kemudian dalamnya nanti belum tersambung sempurna, ya. Tetapi diameter daripada belokan pipa ini tidak boleh kurang dari 3 cm, harus lebih. Karena kalau kurang dari 3 cm ini juga akan berpengaruh terhadap aliran daripada fluida. Berikutnya, kalau kita memasang tadi saya contohkan flank, ya, pembatas antar flank ini ada packing, pastikan packingnya juga benar-benar pas, ya, jangan sampai berkurang atau kelebihan daripada flanknya, ya. Kemudian jarak antara pemisah, ya, dan juga belokan ini tidak boleh kurang dari 10 cm, ya. Ya, minimal 10 cm dengan diameter minimal 3 cm. Berikutnya adalah perubahan lingkungan. Tentunya perubahan lingkungan ini menjadi salah satu sebab, ya. Misal nih, kapal biasanya ada di tropis kemudian harus ke winter. Nah, ini perubahan lingkungan ini yang mengakibatkan juga terjadinya erosi di dalam pipa-pipa. Makanya biasanya kita kalau mau masuk ke kapal masuk ke negara yang winter, itu biasanya, ya, itu harus sering melakukan drain, terutama pada pipa-pipa yang ada di luar deck. Itu di drain sehingga kosong, jangan sampai masih terisi nanti kemudian membeku. Ya, ini juga mengakibatkan pipa di dalam erosi di dalam pipa ini semakin cepat. Berikutnya penerapan pelapisan pada tahanan korosi, ya. Bisa dengan menggunakan logam, bisa dengan menggunakan keramik, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mencegah korosi-erosi dengan pemisahan fasa yang berbeda. Nah, ini kenapa biasanya kita menggunakan filter sebelum masuk pompa. Ini ternyata ada maksudnya. Sebelum masuk pompa biasanya ada filter. Ini maksudnya adalah untuk mengurangi laju erosi yang ada di dalam pipa setelah pompa. Selain itu juga kadang kita menggunakan drain udara. Drain udara atau drain cerat ini, cerat udara, ya, atau ventilasi itu juga dapat mengurangi laju erosi. Karena apa? Biar di dalam pipa atau di dalam tangki tidak ada udara yang dapat merusak erosi dari dalam, merusak besi dari dalam. Kadang kita juga menggunakan water separator atau filter air dan yang isinya air dan gas, ya.
Nah, ini biasanya digunakan pada sistem-sistem pneumatik, ya. Biasanya ada water separator. Ini juga difungsikan untuk membuang udara yang ada di dalam pipa-pipa sehingga laju erosi dapat berkurang. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan apabila ada pertanyaan atau ada beberapa part yang belum jelas bisa menjapri ke saya atau berkoordinasi dengan ketua kelas. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.